Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 9, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saat Daniel Nuno membuka mulutnya, dia ditampar lagi oleh Nathan Lewis. Nathan Lewis, "Pop, aku, Opa." Pada akhirnya, selama Daniel Nuno membuka mulutnya, Nathan Lewis menamparnya, dan seluruh wajahnya menjadi merah. Daniel Nuno ketakutan dan menatap Nathan Lewis dengan ngeri, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya. Dan semua orang memandang Nathan Lewis dengan ngeri, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Kemudian Leanne Weiss duduk dengan gemetar di sekujur tubuhnya, bibirnya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia takut Nathan Lewis juga akan melakukannya dengan dia. Namun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jorgan Safi. Sebagai manajer umum perusahaan, sekarang karyawan memukuli manajer departemen di depan umum. Hal semacam ini pasti sangat buruk. Semua orang ingin melihat bagaimana Jorgan Safi menanganinya. Tetapi bertentangan dengan harapan semua orang, wajah Jorgan Safi suram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di seluruh ruang pribadi menjadi sangat tegang dan sunyi. "Ayo, katakan saja beberapa kata." Setelah beberapa menit hening, Jorgan Safi akhirnya angkat bicara. Kata-kata tiba-tiba Jorgan Safi membuat semua orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti bahwa ini masalahnya. Mengapa Jorgan Safi membiarkan Nathan Lewis? Dia harus dipecat di tempat dan mengusirnya keluar. Mungkinkah Nathan Lewis ada hubungan dengan Jorgan Safi? Mustahil. Sikap Nathan Lewis berbicara dengan Jorgan Safi barusan, jelas keduanya tidak seperti teman. Semua orang sedikit terkejut, dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Nathan Lewis memiliki keberanian untuk melawan Daniel Nuno, tetapi Jorgan Safi tidak peduli. Leanne Garil terus menggosok pipi bengkak Daniel Nuno, menatap Nathan Lewis dengan penuh amarah. Segera, beberapa pelayan datang, membawa hidangan lezat. Setiap hidangan berharga mahal, dan terlihat lezat. Setelah melihat meja hidangan, mata semua orang akhirnya beralih dari Nathan Lewis, dan mereka semua meneteskan air liur. Nathan Lewis mengambil sumpit dan mengambil suapan pertama. Tindakan Nathan Lewis, meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini. Bagaimanapun, Jorgan Safi tidak berbicara, apalagi yang bisa mereka katakan. "Ayo makan bersama, jangan malu." Setelah Jorgan Safi berbicara, semuanya mulai melahap. Mereka hanya sekelompok pekerja paruh waktu. Bagaimana mereka bisa makan enak seperti itu? Melihat makanan lezat di depannya, mata Rebecca panas, tetapi dia mampu mengendalikannya, dan dia tidak menjadi gila seperti orang lain. "Tapi ini akan sangat merugikan, makanan yang ingin aku makan akan direnggut oleh orang lain dalam sekejap mata." Nathan Lewis melihat bahwa Rebecca sedikit malu, jadi dia mulai melayani Rebecca. "Rebecca, kamu makan lebih banyak, bagaimanapun, kamu tidak menghabiskan uang, jangan malu-malu." Segera, mangkuk Rebecca diisi oleh Nathan Lewis. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Jorgan Safi menunjukkan sedikit penghinaan. Dia ingin tahu mengapa Ariana menyukai Nathan Lewis seperti ini. Selama makan, Jorgan Safi tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat arlojinya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. "Kakak Nathan Lewis, aku akan pergi ke kamar mandi." Rebecca bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Rebecca berlari kembali dengan panik, dan duduk di samping Nathan Lewis dengan wajah pucat. "Rebecca, ada apa?" tanya Nathan Lewis. Tidak apa-apa." Rebecca buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetapi tepat setelah Rebecca selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian 4 pria kekar masuk. "Gadis kecil, lari ketika kamu menabrakku, tidakkah kamu meminta maaf kepada saudaraku?" Salah satu pria besar berkata kepada Rebecca. Aku tidak bermaksud, maaf." Rebecca Virigo dengan tergesa-gesa, diikuti oleh beberapa pria besar untuk meminta maaf. Ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba masuk, mereka semua ketakutan, hanya Jorgan Safi yang menunjukkan senyum yang tak terlihat.
Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Victor Luga, yang baru saja ditemui Jorgan Safi. Maaf dan ini sudah berakhir. Kamu menabrak saudaraku, setidaknya kamu harus membayar minuman untuk saudaraku. Pria besar itu berkata dengan senyum. Kalau begitu aku akan bersulang untukmu. Rebecca Virigo tidak takut minum, dan dia juga bisa minum. Setelah menuangkan 2 gelas anggur, Rebecca memberi pria besar itu segelas. Ketika pria besar itu mengambil gelas anggur di tangan Rebecca, dia dengan sengaja menyentuh tangan Rebecca, yang membuat Rebecca berteriak kaget, dan kemudian gelas anggur itu jatuh ke tanah, dan anggur di dalamnya juga tumpah ke pria besar itu. Sial, berani memercikiku dengan anggur. Pria besar itu sangat marah. Nathan Lewis bangkit dan menarik Rebecca di belakangnya, menatap pria besar itu dengan dingin dan berkata, aku minta maaf padamu untuknya. Pria besar itu diam-diam melirik Jorgan Safi. Jorgan Safi mengedipkan mata dengan putus asa, dan pria besar itu langsung menghilang. Pahami, orang ini adalah orang yang ingin dihadapi Jorgan Safi. Kamu apa? Kamu minta maaf untuknya. Pria besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah Nathan Lewis, siap membawa Nathan Lewis keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa itu. Mereka dapat menariknya ke tempat tersembunyi dan langsung membunuh Nathan Lewis. Jika Nathan Lewis terbunuh di sini, ada terlalu banyak orang. Nathan Lewis langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, memutarnya sedikit, dan pria besar itu melepaskannya dengan kesakitan. Aku benci orang yang menarik kerahku, kali ini aku hanya memberimu peringatan, kata Nathan Lewis ringan. Pria besar itu melihat pergelangan tangannya yang merah, sedikit kejutan muncul di matanya. Melihat Nathan Lewis berani berbicara seperti ini, Jorgan Safi juga sedikit terkejut, tetapi semakin banyak Nathan Lewis melakukannya, semakin cepat dia akan mati. Nak, apakah kamu mencoba untuk maju? Kamu memiliki kemampuan untuk bertarung denganku. Pria besar itu berkata kepada Nathan Lewis. Tidak masalah, kata Nathan Lewis acuh tak acuh. Kakak Nathan Lewis. Melihat Nathan Lewis pergi dengan orang-orang itu, Rebecca buru-buru menarik Nathan Lewis. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Nathan Lewis tersenyum pada Rebecca dan berjalan langsung keluar. Melihat Nathan Lewis mengikuti beberapa pria besar keluar, Rebecca buru-buru ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Leanna Garil. Rebecca, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini sangat ganas. Karena Nathan Lewis berani keluar, dia pasti yakin. Leanna Garil membujuk Rebecca, tetapi di hatinya dia berharap Nathan Lewis akan dipukuli sampai mati. Dan Jorgan Safi melihat bahwa Nathan Lewis dibawa pergi, senyum di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia melambaikan tangannya kepada orang-orang yang sudah pucat karena ketakutan, semuanya lanjutkan. Melihat Jorgan Safi mengatakan ini, semua orang duduk kembali ke tempat duduk mereka, dan suasana menjadi hidup. Nathan Lewis, lebih baik dibunuh, kata Daniel Nuno dengan kejam. Sekarang wajahnya masih sangat sakit, dan dia telah lama membenci Nathan Lewis di dalam hatinya. Sekelompok orang juga setuju, tidak ada yang peduli dengan keselamatan Nathan Lewis, hanya Rebecca yang khawatir sepanjang waktu. Tepat setelah makan malam di kamar pribadi, Nathan Lewis mengikuti keempat pria besar itu ke halaman belakang. Melihat jumlah orang di halaman belakang semakin sepi, keempat pria besar itu langsung mengepung Nathan Lewis. Nathan Lewis memandang keempat orang itu dan sedikit mengangkat mulutnya, kamu memiliki begitu banyak aura pembunuh, apakah kamu ingin membunuhku? Wah, seseorang membeli hidupmu, jangan salahkan kami, hanya kamu. Jika hidupmu tidak baik, saya akan bertindak cepat sehingga Anda akan menderita lebih sedikit. Kata pria besar yang baru saja dipelintir pergelangan tangannya oleh Nathan Lewis. Kata-kata itu jatuh, dan keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka satu demi satu, menatap Nathan Lewis dengan mata membunuh. Aku sekarat, bisakah kamu memberitahuku siapa yang ingin membeli hidupku? Nathan Lewis melirik belati di tangan keempat pria besar itu, dan kemudian bertanya dengan ringan. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Tidak, ini aturannya. Salah satu pria besar menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak bisa, maka aku akan bertanya pada bosmu, kata Nathan Lewis, dan dia berjalan menuju kantor manajer di lantai atas. Keempat pria besar itu tercengang, mereka tidak menyangka bahwa Nathan Lewis tidak takut pada mereka sama sekali, dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. Mencari kematian, keempat pria besar itu mulai bersama, dan belati yang cerah menikam Nathan Lewis. Nathan Lewis bahkan tidak melihat mereka berempat. Dengan sedikit lambaian telapak tangannya,
pergelangan tangan keempat orang itu tiba-tiba terasa hancur oleh sesuatu, dan kemudian belati di tangan mereka jatuh ke tanah. Kali ini, keempat orang itu tercengang, menyaksikan Nathan Lewis berjalan ke dalam gedung dengan kaget, dan kemudian berjalan ke atas. Tak satu pun dari mereka bereaksi sekarang, dan mereka bahkan tidak melihat Nathan Lewis menyentuh mereka, tetapi belati di tangannya jatuh seperti ini, dan ada jejak merah darah di pergelangan tangan semua orang. Tidak sampai Nathan Lewis menghilang, keempat pria besar itu bereaksi dan buru-buru mengejar Nathan Lewis. Pada saat ini di kantor manajer, Victor Luga sedang melihat keluar jendela, memegang cerutu di satu tangan, alisnya sedikit mengernyit. Awalnya, pasukan bawah tanah di Gruyères dibagi menjadi dua. Calabro dan geng Margo mereka dianggap sama dalam kekuatan. Adapun geng kecil lainnya, mereka dapat diabaikan. Hanya saja Sergio Firo, pemimpin geng Margo, terluka beberapa waktu lalu, dan segala sesuatu tentang geng Margo ada di tangan Victor Luga. Sekarang dia tidak berani bertindak gegabah. Apalagi ketika Victor Luga melihat Nathan Lewis melukai Sergio Firo dengan matanya sendiri. Victor Luga sangat terkejut dengan kekuatan Nathan Lewis, dia tidak tahu di mana Thiago Levon menemukan penolong yang begitu kuat. Namun, Sergio Firo sudah pergi ke masternya, Master Rodrigo. Selama Master Rodrigo tiba pada waktu itu, kekuatan geng Margo dan Calabro bisa berimbang. Saat Victor Luga sedang melihat keluar jendela dan memikirkan masa depan geng Margo, tiba-tiba ada suara keras, dan pintu kantor ditendang terbuka. Victor Luga langsung marah, dan sebelum dia menoleh, dia berteriak, "Siapa yang datang ke kantorku dan tidak mengetuk pintu?" Tapi begitu Victor Luga selesai berbicara dan orang itu menoleh, dia tercengang, dan kemudian matanya terpejam. Tatapan mengerikan terungkap, karena dia melihat Nathan Lewis yang melukai Sergio Firo, berdiri di depannya saat ini. Nathan Lewis tidak mengenal Victor Luga. Lagi pula, di perjamuan Garrison Serio, Sergio Firo membawa banyak orang, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya Sergio Firo yang bertarung dengan Nathan Lewis dan terluka oleh Nathan Lewis. "Apakah kamu manajer restoran Virgo ini?" Nathan Lewis bertanya, menatap Victor Luga yang terkejut. Melihat bahwa Nathan Lewis tidak tahu identitasnya, Victor Luga segera mengangguk dan berkata, "Ya, saya manajernya, ada apa denganmu?" "Baru saja bawahanmu mengatakan bahwa seseorang membeli hidupku, jadi aku datang untuk bertanya, siapa yang akan membeli hidupku?" Nathan Lewis menarik kursi, lalu duduk langsung di atasnya. "Beli hidupmu?" Victor Luga sedikit mengernyit, tetapi kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh orang mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Jorgan Safi memintanya untuk membunuh seseorang. Itu terlalu kebetulan. Lalu orang yang ingin dibunuh Jorgan Safi adalah iblis di depannya. Tepat ketika Victor Luga tidak tahu bagaimana menjawab, keempat pria besar itu juga bergegas masuk. "Kakak Victor, anak ini memiliki beberapa kekuatan. Kami berempat bukan lawannya, jadi dia berlari." Salah satu pria besar berkata kepada Victor Luga. Kali ini, Victor Luga hampir jatuh ke tanah. Sepertinya orang yang diminta Jorgan Safi untuk dibunuh adalah Nathan Lewis di depannya. Victor Luga menyesalinya, mengetahui bahwa itu adalah Nathan Lewis, apalagi 1 juta, dia tidak akan berani memberinya uang. Sergio Firo sangat kuat, dan itu diselesaikan oleh Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Tuan Nathan, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani." Victor Luga hanya bisa meminta maaf kepada Nathan Lewis ketika dia melihat kali ini. "Ini juga manusia, harus menundukkan kepala di bawah atap. Kamu kenal aku?" Nathan Lewis sedikit mengernyit. Victor Luga tersenyum canggung, "Saya bertemu Tuan Nathan di perjamuan Tuan Garrison, dan pemimpin kami dilukai oleh Tuan Nathan. Karena Anda tahu bahwa saya menyakiti Sergio Firo, mengapa Anda tidak membalas dendam dari saya? Kamu begitu sopan padaku." Nathan Lewis sangat bingung, Calabro dan geng Margo selalu berselisih, dan sekarang Nathan Lewis telah melukai Sergio Firo. Masuk akal jika orang-orang dari geng Margo bertemu dengannya, dan mereka adalah musuh. Tapi Victor Luga di depannya ini sopan padanya dan berbicara dengan sangat hormat. "Tuan Nathan bercanda. Dengan kemampuan Tuan Nathan, kecuali saya tidak ingin hidup, bagaimana saya berani membalas dendam kepada Tuan Nathan?" kata Victor Luga jujur. Nathan Lewis tersenyum, dia tidak menyangka Victor Luga ini cukup jujur, seorang pria yang bisa membungkuk, bisa dianggap sebagai pahlawan. "Sekarang kamu bisa memberitahuku, siapa yang ingin membeli hidupku?" tanya Nathan Lewis. "Jorgan Safi, dia memberiku 1 juta untuk melakukan ini."
Victor Luga tidak berani menyembunyikannya, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena beberapa aturan. Nathan Lewis tersenyum dingin, dia sudah lama menduga bahwa inilah yang dilakukan Jorgan Safi. Berbalik dan berjalan keluar dari kantor, Victor Luga menyadari bahwa dia sudah basah kuyup. Brother Victor, apakah pemimpin geng benar-benar terluka oleh orang ini? Dia terlihat terlalu muda. Setelah Nathan Lewis pergi, seorang pria besar bertanya dengan kaget. Victor Luga berkata dengan wajah cemberut, beritahu aku, tidak ada yang diizinkan memprovokasi orang ini untukku sampai pemimpin geng kembali. Dimengerti. Mengangguk, keempat pria besar itu segera turun untuk memberitahu. Di ruang pribadi saat ini, Jorgan Safi dan orang-orangnya sudah bersenang-senang minum, ketika dia melihat Nathan Lewis dibawa pergi, Jorgan Safi sangat senang, dan Daniel Nuno juga sangat senang. Seorang manajer umum, seorang manajer departemen, dan dua orang bahagia, begitu juga yang lainnya, bahagia. Puas, Jorgan Safi bangkit dan melambaikan tangannya, saya di sini hari ini, dan saya harus bekerja besok. Saya harap departemen penjualan Anda akan melakukan upaya yang gigih. Jorgan Safi juga minum banyak karena dia bahagia, dan wajah merah. Sejak Jorgan Safi mengumumkan pembubaran, tidak ada yang berani tinggal, jadi mereka bangkit dan bersiap untuk pergi. Kakak Nathan Lewis belum kembali, bukankah kita menunggunya? Melihat semua orang pergi, Rebecca bertanya dengan cemas. Rebecca, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Safi? Mari kita kembali beristirahat dan bekerja dengan baik besok. Apakah kamu tidak mendengarkan Tuan Safi? Daniel Nuno berteriak pada Rebecca. Rebecca tampak gugup, dia tidak berani menentang Jorgan Safi, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Nathan Lewis. Rebecca, jangan khawatir tentang Nathan Lewis, mungkin orang ini sudah menyelinap pulang, ayo kita pulang. Leana Garil membujuk Rebecca Virigo. Melihat ini, Rebecca hanya bisa kembali dan melihat-lihat dulu. Jorgan Safi, di sisi lain, mengangkat mulutnya sedikit, dan berkata dengan mencibir di dalam hatinya, Nathan Lewis tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika semua orang hendak pergi, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Nathan Lewis pergi. Masuk, Nathan Lewis. Semua orang tercengang ketika melihat Nathan Lewis masuk. Mereka mengira ketika Nathan Lewis keluar, dia dipukuli dan tidak bisa bergerak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Jorgan Safi, yang sudah setuju untuk membantunya menyingkirkan Nathan Lewis. Mengapa Nathan Lewis tiba-tiba muncul lagi? Kakak Nathan, melihat Nathan Lewis kembali, Rebecca melompat dengan gembira. Bagaimana kamu kembali? Jorgan Safi bertanya tidak percaya. Nathan Lewis tersenyum dingin, masalahnya sudah selesai, tentu saja saya akan kembali. Bukankah manajer Safi ingin saya kembali? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno dan Jorgan Safi melihat makna main-main di mata Nathan Lewis. Untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar, dan dia buru-buru tenang dan berkata, jika saya punya harapan atau tidak, kembalilah ketika Anda kembali. Nathan Lewis, ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk kembali. Kami sudah kenyang, jika Anda ingin makan, ada beberapa sisa di sini, Anda bisa memakannya, sisanya sia-sia. Daniel Nuno tampak mengejek, yang lain juga tertawa, dan tawa itu penuh ejekan terhadap Nathan Lewis. Kenapa? Mulutmu tidak sakit lagi. Nathan Lewis memandang Daniel Nuno dan mencibir. Daniel Nuno tertegun sejenak, sangat takut sehingga dia secara naluriah mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya. Daniel Nuno, abaikan dia, ayo pergi. Leana Garil juga takut Nathan Lewis melakukan sesuatu, jadi dia menarik Daniel. Semua orang berjalan keluar dari kamar pribadi, dan pada akhirnya hanya Nathan Lewis dan Rebecca yang tersisa. Kakak Nathan, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung makan, jangan makan sisanya, kata Rebecca kepada Nathan Lewis. Apakah kamu tidak kenyang? Nathan Lewis memandang Rebecca dengan heran dan bertanya. Aku mengkhawatirkanmu karena kamu dibawa pergi, jadi. Rebecca menundukkan kepalanya. Dia khawatir tentang keselamatan Nathan Lewis barusan, jadi dia tidak makan banyak. Melihat Rebecca seperti itu, Nathan Lewis merasa sedikit bersalah, dan berkata dengan senyum tipis, pergi makan di warung. Nathan Lewis membawa Rebecca keluar. Di luar restoran Virgo, Daniel Nuno dengan hormat membuka pintu mobil untuk Jorgan Safi. Tuan Safi, silahkan masuk. Jorgan Safi melangkah dengan satu kaki, tetapi akhirnya mundur dan berkata, aku pergi. Dulu, aku lupa aku memiliki sesuatu untuk ditangani. Jorgan Safi ingin kembali dan bertanya pada Victor Luga apa yang terjadi. Jika tidak berhasil,
dia harus mendapatkan uangnya kembali. Ada apa dengan manajer umum Safi? Saya dapat membantu Anda mengatasinya. Pada saat ini, Nathan Lewis berjalan keluar dengan Rebecca dengan senyum tipis di wajahnya. Nathan Lewis, kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa menangani urusan manajer Safi. Daniel Nuno mendengus dingin, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Jorgan Safi, manajer Safi, ada apa? Aku bisa membantumu menanganinya. Beberapa urusan pribadiku, kamu bisa pergi dulu. Setelah Jorgan Safi selesai berbicara, dia melirik Nathan Lewis dan kembali ke restoran Virgo. Nathan Lewis, bukankah kamu datang dengan Bentley? Kalau begitu pergi sekarang, apakah kamu punya Bentley untuk menjemputmu? Aku belum melihat Bentley, bisakah kamu meminta temanmu untuk datang dan biarkan aku melihat? Leanne Weiss tiba-tiba berkata kepada Nathan Lewis dengan ekspresi mengejek. Ya, aku juga ingin melihat Bentley. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa yang disebut teman Nathan Lewis ini. Semua orang menertawakan Nathan Lewis. Kenapa aku harus membiarkanmu melihat? Nathan Lewis mencibir. Kamu hanya membual, kamu tidak punya teman yang membeli Bentley. Kamu hanya berpura-pura. Sudah berakhir, kamu lupa bahwa Nathan Lewis baru saja keluar dari penjara. Semua orang menyerang Nathan Lewis, mereka melakukan ini sepenuhnya untuk menyenangkan Daniel Nuno. Saya tahu bahwa Nathan Lewis keluar dari penjara dan langsung diselingkuhi. Dengan kemampuan seperti ini, apa yang Anda sombongkan di depan kami? Melihat semua orang mengatakan ini, Daniel Nuno langsung membengkak, melupakan rasa sakit di wajahnya sekarang, dan mengejek Nathan Lewis. Wajah Nathan Lewis tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Melihat Nathan Lewis akan bergerak, Daniel Nuno takut. Jadi dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya dan bersembunyi di belakang Leanne Garil. Nathan Lewis, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku tidak akan pernah berhenti membencimu. Leanne Garil memelototi Nathan Lewis dan berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kakak Nathan, lupakan saja. Rebecca juga memegang lengan Nathan Lewis dengan erat. Nathan Lewis memandang Leanne Garil seperti itu, dan akhirnya meletakkan tangannya. Jika dia dan Leanne Garil terlalu kaku, dan ketika Lucas Garil berbicara dengan orang tuanya, orang tua pasti akan khawatir. Melihat Nathan Lewis meletakkan tangannya, Daniel Nuno langsung menegakkan punggungnya lagi, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah Bentley datang dengan cepat, dan kemudian berhenti di depan semua orang. Semua orang tercengang beberapa saat setelah melihat Bentley. Nathan Lewis juga tertegun sejenak, dia tidak berharap orang ini Thiago Levon. Ketika Rebecca melihat Bentley, dia segera berteriak dengan gembira, ini mobilnya, dan brother Nathan Lewis ada di sini di mobil ini. Setelah Bentley berhenti, sesosok tubuh pemuda berjas berjalan turun, berjalan di depan Nathan Lewis, dan berkata dengan hormat, Tuan Nathan, silakan masuk ke mobil. Nathan Lewis tersenyum sedikit, dia tidak berharap Thiago Levon mengirim orang lain. Dia datang untuk menjemputnya, dan sepertinya dia tahu bahwa dia takut orang lain akan mengetahui hubungannya. Bagaimanapun, reputasi Thiago Levon di Gruyères tidak terlalu baik. Rebecca, ayo masuk ke mobil dan makan di warung makanan, kata Nathan Lewis ringan kepada Rebecca. Rebecca tampak terkejut dan mengangguk senang. Dia belum pernah naik Bentley sebelumnya. Ketika dia masuk ke mobil, Nathan Lewis dengan sengaja menurunkan jendela mobil, menatap semua. Orang dengan sedikit mencibir di wajahnya dan berkata, aku pergi dulu. Segera, Bentley menghilang, hanya menyisakan Daniel Nuno dan sekelompok orang berdiri tercengang. Sial, anak ini benar-benar duduk di Bentley, ini terlalu luar biasa. Apakah Bentley ini benar-benar temannya? Semua orang menghela nafas. Huff, apaan sih, bukankah kamu baru saja menyewa Bentley, bah? Daniel Nuno meludah dengan keras, lalu masuk ke mobil dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga bubar dengan tergesa-gesa, dan kembali ke rumah masing-masing. Di kantor restoran Virgo, Jorgan Safi menemui Victor Luga dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Brother Victor, saya selalu mendengar bahwa geng Margo memiliki aturan ketat dan tidak pernah melewatkan apa yang mereka janjikan. Mengapa Nathan Lewis masih hidup hari ini dan tidak terluka sama sekali? Jorgan Safi bertanya pada Victor Luga. Menghadapi pertanyaan Jorgan Safi, Victor Luga perlahan bangkit, dan segera setelah berjalan ke Jorgan Safi, dia menamparkan wajah Jorgan Safi dengan keras, menjatuhkan Jorgan Safi langsung ke tanah. Begitu Jorgan Safi jatuh ke tanah, keempat pria besar itu menaruh belati di leher Jorgan Safi,
yang membuat Jorgan Safi sangat takut. Kamu hampir membunuhku, dan kamu berani meminta aku untuk menanyakan kesalahannya. Jika bukan karena 1 juta-mu, saya akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Victor Luga, jawab Jorgan Safi dengan berteriak keras. Kali ini, Jorgan Safi kebingungan, dia tidak mengerti apa yang salah dengan Victor Luga dan mengapa dia tiba-tiba marah padanya. Kakak Victor, aku tidak berani menyakitimu, tetapi masalahnya tidak selesai, kamu harus mengembalikan 1 juta-ku. Sebelum kata-kata Jorgan Safi selesai, seorang pria besar dengan belati mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Jorgan Safi langsung berdarah. Mengapa kamu berbicara dengan Brother Victor? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Tidak mungkin mengambil uang dari tanganmu. Pria besar itu berteriak dengan wajah muram. Jorgan Safi yang ketakutan ini, dia merasakan belati dingin di lehernya, dan dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun, apalagi meminta uang. Pergi, masalah hari ini, jika aku mendengar setengah kalimat di mulut orang lain, aku akan membunuhmu. Victor Luga mengancam Jorgan Safi. Lagi pula, meskipun bisnis mereka bukan bisnis yang serius, ini juga tentang kredibilitas. Jika ini menyebar, siapa yang akan menemui mereka untuk menangani banyak hal? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Jika bukan karena Nathan Lewis, Victor Luga tidak akan seperti ini. Jorgan Safi diusir, dan seluruh orang tampak sedikit tersesat. 1 juta telah hilang, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun pada Nathan Lewis, dan bahkan tidak terluka. Jorgan Safi merasa terlalu buruk. Jorgan Safi berjalan keluar dari restoran Virgo dan berteriak dengan sekuat tenaga, menyadari ketidakpuasannya. Jalan Salteya ROL adalah jalan makanan ringan yang terkenal di Gruyères. Pada siang hari, sulit untuk melihat orang di sini, tetapi pada malam hari, sangat ramai di sini, dan ada warung makan di kedua sisi jalan. Nathan Lewis mengikuti Rebecca untuk menemukan warung makan dan duduk. Setelah memesan sesuatu yang dia suka, dia menunggu. Karena ada begitu banyak orang, butuh waktu lama untuk menunggu. Kakak Nathan, Bentley terlalu nyaman untuk diduduki. Apakah itu benar-benar milik temanmu? Rebecca bertanya pada Nathan Lewis dengan agak malu-malu. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Pengemudi yang baru saja menyetir adalah sopir temanku. Nathan Lewis tidak berbohong. Meskipun Tiago Levon adalah bawahan Nathan Lewis, dia juga seorang teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu, itu terlalu kaya. Rebecca sangat ingin tahu, apa sebenarnya yang dilakukan teman Nathan Lewis. Entahlah, itu hanya perdagangan atau semacamnya. Dia masih lajang, tapi dia sedikit lebih tua, atau aku akan memperkenalkannya padamu. Jika Tiago Levon tidak terlalu tua, bukan tidak mungkin untuk Nathan memperkenalkan Tiago Levon kepada Rebecca. Aku tidak menginginkannya, aku ingin mencari yang sepertimu. Rebecca memandang Nathan Lewis dan berkata dengan cinta di matanya. Melihat ini, Nathan Lewis buru-buru memalingkan wajahnya ke samping, tidak berani menatap mata Rebecca. Hidangannya ada di sini, ayo pesan bir. Pada saat ini, hidangan yang dipesan datang, dan itu cukup untuk menyelamatkan Nathan Lewis. Jika tidak, Nathan Lewis benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Rebecca. Pikiran Rebecca terhadapnya begitu mencolok sehingga orang bisa melihatnya. Oke, kita tidak akan pulang jika kita tidak mabuk hari ini. Rebecca mengangguk senang. Nathan Lewis memesan 2 bir. Lagi pula, Rebecca Virgo bisa minum 1 bir sendiri. Keduanya mengobrol sambil minum, berbicara tentang masa kecil mereka. Ketika mereka masih remaja, Nathan Lewis pindah ke Gruyères bersama ibunya dari pedesaan, dan keluarga Rebecca tinggal di Gruyères sejak dia masih kecil. Di masa lalu, komunitas tempat mereka tinggal baik-baik saja, tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat, hanya dalam beberapa tahun, gedung-gedung tinggi baru terus meningkat, sehingga lingkungan Nathan Lewis menjadi tua dan kumuh. Kakak Nathan, saya ingat seseorang menindas saya ketika saya masih kecil, dan Andalah yang membantu saya. Pada saat itu, ketika saya bersembunyi di belakang Anda, saya merasa sangat aman, kata Rebecca dengan emosi saat dia mengingat masa kecilnya. Nathan Lewis hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak Nathan, saya ingat bahwa Anda bahkan mengambil telur burung untuk saya. Paman Lewis mengejar dan memukulinya, dan Anda bahkan memberi saya permen di rumah. Rebecca Virgo mengingat lebih dan lebih. Semakin banyak Nathan Lewis memperlakukannya dengan baik. Pada saat ini, seorang gadis dengan rambut kuning, sepatu hak tinggi dan rok, tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Rebecca,
Kebetulan sekali, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan. Gadis berambut kuning itu menepuk bahu Rebecca Virigo dan berkata. Rebecca mendongak, dan segera bangkit dan berkata, Clara Weir, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Clara tersenyum canggung, negara mana yang akan kamu tuju? Aku selalu berada di negara ini, dan saya berbohong kepada orang tua saya ketika saya mengatakan bahwa saya pergi ke luar negeri. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Rebecca bertanya pada Clara. Clara Weir terdiam beberapa saat, dan kemudian dengan malu-malu berkata, saya melakukan hubungan masyarakat. Nathan Lewis memandang Clara Weir, dan pada pandangan pertama dia menebak apa yang dilakukan Clara Weir, itu pasti profesi rahasia semacam itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rebecca memandang Clara dan sepertinya telah menebak sesuatu, dan terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa ini? Apakah itu pacarmu? Clara bertanya pada Nathan Lewis untuk meredakan rasa malunya. Tidak, ini saudaraku Nathan Lewis. Rebecca tersipu ketika mendengar ini, dan buru-buru menjelaskan. Nathan Lewis bangkit, mengulurkan tangannya ke arah Clara Weir dan berkata, Halo, nama saya Nathan Lewis. Halo, nama saya Clara Weir, Rebecca dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Clara Weir mengikuti Nathan Lewis berjabat tangan dan berkata, tetapi melihat ekspresi Rebecca, Clara Weir tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyukai Nathan Lewis, tetapi dia tidak menjelaskannya. Nathan Lewis mengundang Clara untuk duduk dan makan. Bersama, Rebecca, ada reuni kelas besok, apakah kamu akan pergi? Clara bertanya pada Rebecca setelah dia duduk. Reuni teman sekelas, siapa yang mengaturnya? Rebecca dan yang lainnya telah lulus 2 atau 3 tahun yang lalu, dan mereka belum mengadakan reuni teman sekelas. Kali ini, reuni teman sekelas tiba-tiba diadakan, dan Rebecca merasa sedikit terkejut. Apakah tidak ada yang memberitahu Anda? Clara Weir terkejut. Rebecca Virigo menggelengkan kepalanya. Clara Weir menghela nafas dan berkata, tidak heran aku tidak memberitahumu, Jasmine Ivy yang melakukannya, dan dia sekarang bersama dengan Benito Lian sekarang. Mendengar nama Benito Lian, tubuh Rebecca Virigo tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi mati rasa. Mulai menunjukkan kemarahan. Nathan Lewis melihat ekspresi Rebecca, jadi dia bertanya pada Clara, siapa Benito Lian? Clara Weir tidak langsung menjawab Nathan Lewis, tetapi menatap Rebecca, dia hanya akan mengatakannya setelah izin Rebecca. Benito Lian adalah mantan pacarku. Rebecca menjawab sendiri, apakah itu orang yang menipumu karena uang? Nathan Lewis tahu bahwa Rebecca adalah seorang penari karena dia ditipu oleh mantan pacarnya dan mengambil rentenir untuk melakukan itu. Rebecca Virigo mengangguk. Rebecca, apakah Benito Lian menipumu demi uang? Clara Weir belum mengetahuinya, jadi dia berkata kepada Rebecca dengan heran. Setelah Clara mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, saya sudah lama berpikir bahwa orang ini bukan orang baik, dan juga Jasmine Ivy, tetapi kami masih di asrama. Dia menargetkan Anda ketika dia di sekolah, dan sekarang dia masih berjalan dengan Benito Lian itu. Bersama-sama, itu jelas ditujukan padamu. Biarkan saja Benito Lian bajingan ini merawat Jasmine Ivy itu. Benito Lian itu lagi, aku akan mengadakan reuni kelas. Jangan pergi, jangan bilang kamu pernah melihatku. Rebecca tidak ingin pergi ke reuni kelas, dan dia tidak ingin Benito mengetahui bahwa karena dialah Rebecca tidak hadir. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Membosankan. Reuni alumni saat ini tidak lebih dari kesempatan untuk pamer kepada para siswa yang berprestasi. Rebecca Virigo tidak pergi, dan Clara Weir juga tidak mau pergi. Rebecca, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan seperti itu? Biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu lakukan sekarang. Nathan Lewis membujuk Rebecca. Kakak Nathan. Rebecca memandang Nathan Lewis dengan curiga, tidak mengerti apa maksud Nathan Lewis. Aku akan menemanimu besok, tepat pada waktunya untuk makan. Nathan Lewis tersenyum ringan. Rebecca terkejut, tetapi segera senyum bahagia muncul di wajahnya. Rebecca, pacarmu benar, kita semua akan pergi ke sana besok, dan biarkan bajingan itu melihat seberapa baik keadaanmu sekarang. Clara Weir juga membujuk Rebecca Virigo ketika dia melihat ini. Kali ini, Rebecca Virigo tidak mengikuti Clara Weir untuk menjelaskan, tetapi mengangguk. Tetapi ketika Nathan Lewis dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria dengan kepala gemuk dan telinga besar dengan rantai emas datang dan memberi pukulan Clara Weir tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Saya menghabiskan uang untuk memanggil Anda, karena saya meminta Anda untuk minum dengan saya, bukan dengan orang lain. Saya berkata bagaimana saya bisa menemukan Anda tanpa bayangan untuk waktu yang lama. Pria gemuk dengan telinga besar mengutuk di mulutnya. Melihat ini, Clara Weir buru-buru bangkit dan berkata dengan wajah tertunduk, "Kakak, saya bertemu seorang teman, jadi kami mengobrol sebentar, dan saya akan segera pergi bersamamu." Pada saat ini, Rebecca melihat Clara Weir dipukul, segera berdiri, dan berkata dengan wajah tidak senang, "Bagaimana Anda bisa mengulurkan tangan dan memukul seseorang? Bagaimana jika Anda menghabiskan uang, itu tidak dijual kepada Anda?" Rebecca dulunya adalah seorang penari, jadi mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang ini, menghabiskan sejumlah uang untuk memanggil mereka akan menjadi milik pribadinya. Ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu melihat Rebecca berani berbicara dengannya seperti ini, wajahnya langsung berubah dingin. "Gadis kecil, kamu berani berbicara denganku seperti ini, bagaimana kalau tidur dengan saudaramu untuk satu malam? Kebetulan kalian berdua bersama." Pria berkepala gendut dan bertelinga besar berkata, dan dia akan melakukan sesuatu pada Rebecca, tapi dia tidak melihat Nathan Lewis, yang duduk di sampingnya. "Kakak gendut, ini temanku, dia bodoh. Aku akan menemanimu malam ini." Clara Weir buru-buru menghentikan pria gemuk dengan telinga besar. Sekarang saatnya telah tiba, Clara Weir tidak takut Rebecca dan Nathan Lewis akan tahu apa yang mereka lakukan. "Pergi, kamu menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Pria berkepala gendut itu mendorong Clara pergi dan berkata. Melihat ini, Rebecca buru-buru mendukung Clara Weir, dan kemudian memelototi pria gemuk dengan telinga besar. Dia tahu bahwa semakin kamu ketakutan, semakin banyak orang yang melihat, semakin mereka akan bertambah berani, jadi Rebecca tidak takut sama sekali. Gadis kecil itu sedikit berani. Melihat Rebecca menatapnya, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar menyeringai dan meraih Rebecca. Tepuk, tabrakan, tapi saat pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu meraih Rebecca, tiba-tiba Nathan Lewis yang sedang duduk bergerak, memukul botol bir langsung ke kepala pria itu. Darah mengalir ke kepala pria itu dalam sekejap, dan pria itu tiba-tiba memegang kepalanya dengan tangan kesakitan, dan berjongkok di tanah. Ketika Clara melihat bahwa Nathan Lewis benar-benar melakukan sesuatu pada pria berkepala gendut ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Clara buru-buru membantu pria itu berdiri dan bertanya. "Persetan kamu." Pria berkepala gendut dan bertelinga besar mendorong Clara Weir menjauh, lalu memelototi Nathan Lewis dan berkata, "Jika kamu berani mengalahkanku, kamu telah memakan nyali beruang dan macan tutul, dan aku akan membunuhmu hari ini." Nathan Lewis melihat bahwa pria ini masih berani memarahi, dan segera mengambil botol anggur lain, yang membuat pria berkepala gendut itu ketakutan dan berlari sangat jauh, dan kemudian berteriak, "Berikan padaku, nak. Tunggu, aku akan menelepon seseorang." Segera, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu melarikan diri. Sementara Nathan Lewis memandang Rebecca Virigo dan Clara Weir seolah-olah tidak ada yang salah dan berkata, "Duduklah. Ayo lanjutkan makannya. Apalagi yang harus dimakan? Lari cepat, tahukah kamu siapa orang ini? Dia menutupi jalan kali ini. Ada lebih dari selusin orang di bawah komandonya. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Aku dalam masalah." Wajah Clara Weir penuh dengan kecemasan. "Jangan khawatir, ayo terus makan. Jangan takut padanya," kata Nathan Lewis sambil tersenyum tipis. Melihat bahwa Nathan Lewis tidak takut sama sekali, Clara memandang Rebecca dengan aneh dan bertanya, "Rebecca, apa yang dilakukan pacarmu? Apakah dia memiliki banyak latar belakang?" Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Setelah mengetahui identitas pria itu, Nathan Lewis tidak takut sama sekali. Menurut pendapat Clara Weir, Nathan Lewis harus memiliki latar belakang. Jika tidak, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. "Kami bekerja bersama, kami telah bertetangga sejak kami remaja, dan kami tidak memiliki latar belakang." Rebecca sedikit mengernyit. "Tidak mungkin, tidak memiliki latar belakang, mengapa Anda tidak takut sama sekali?" Clara Weir tidak percaya, jika dia adalah orang biasa, dia akan ketakutan ketika mendengar identitas pria itu. "Saya benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun. Kakak Nathan Lewis, dia di penjara, dia baru saja keluar." Dalam pandangan Rebecca Virigo, pengalaman Nathan Lewis di penjara juga harus dianggap sebagai latar belakang. Bagaimanapun, orang yang pernah berada di penjara, orang biasa melihatnya menakutkan.
Tidak heran, saya dulu tinggal di sana, dan sepertinya saya mengenal beberapa orang, tetapi pria gemuk ini bukan hanya seorang gangster yang menutupi jalan, dia adalah anggota geng Margo, jadi saya menyarankan Anda untuk membawa Rebecca bersamamu. Clara Weir membujuk Nathan Lewis. Geng Margo. Nathan Lewis merasa sedikit tertarik ketika mendengarnya. Mengapa Anda selalu bertemu orang-orang dari geng Margo hari ini? Kenapa? Kamu takut? Geng Margo adalah geng terbesar di Gruyères. Kamu tahu 3 sekte dan 9 tingkat itu. Tidak mungkin melindungimu. Kamu harus membawa Rebecca pergi sekarang. Aku akan melihat apakah aku bisa membujuknya. Bujuk saudara gendut itu, masalah besar adalah aku tidak butuh uang malam ini. Clara Weir berencana untuk memohon pada pria gemuk dengan telinga besar. Takut? Nathan Lewis tertawa, orang-orang dari geng Margo takut padaku, mereka akan lari ketika mereka melihatku. Takut padamu? Clara Weir melirik Nathan Lewis, dan berkata dengan marah, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu ingin berpura-pura, kamu bisa melakukannya sendiri, tetapi kamu tidak bisa menyakiti Rebecca. Clara Weir berkata, meraih tangan Rebecca dan berkata, Rebecca, ayo pergi, biarkan dia tinggal sendiri dan berpura-pura menjadi hebat, lihat pacar seperti apa yang kamu cari. Awalnya Nathan Lewis membujuk Rebecca Virigo untuk berpartisipasi dalam reuni kelas. Clara Weir masih memiliki perasaan yang baik untuk Nathan Lewis, tetapi saat ini, tidak ada perasaan yang baik sama sekali. Menurut pendapatnya, Nathan Lewis hanyalah orang yang hanya bisa berpura-pura. Clara, kakak Nathan Lewis bukan tipe orang yang kamu katakan. Rebecca tidak ingin pergi, tetapi dipaksa pergi oleh Clara Weir. Rebecca, jangan bodoh, kamu jangan bergaul dengannya, kamu tidak tahu kekuatan geng Margo, di seluruh Gruyères. Tidak ada orang yang tidak takut dengan geng Margo. Nathan telah dipenjara selama beberapa tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit sekarang. Clara Weir memegang Rebecca dan tidak melepaskannya. Tepat ketika Clara Weir menarik Rebecca, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul, dan pria yang memimpin adalah pria gemuk dengan telinga besar, dan pada saat ini kepala pria itu sudah diperban. Melihat pria itu membawa seseorang, Clara Weir menjadi pucat karena ketakutan, dan melepaskan Rebecca, merasa sedikit kewalahan. Rebecca ngeri ketika melihat ada begitu banyak orang di sisi lain, dan semuanya kejam. Hanya Nathan Lewis yang masih duduk di tempat yang sama dengan tenang. Wah, kamu sangat bagus, kamu bahkan tidak lari. Hari ini aku akan memberitahu kamu betapa hebatnya aku, kata pria berkepala gendut itu, membungkuk untuk mengambil botol anggur dan berbalik ke arah dia dengan Nathan Lewis. Kakak gendut, melihat ini, Clara Weir bergegas maju untuk menghentikan pria gemuk dengan telinga besar. Kakak gendut tenang, dia baru saja menyesalinya. Aku memberitahunya tentang identitas kakak, dia sudah ketakutan setengah mati. Saudara gendut melihat wajahku, maafkan dia sekali, aku akan menemani saudara gendut secara gratis selama beberapa malam di masa depan, dan biarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan saudara gendut. Pria dengan kepala dan telinga yang gemuk masih ingin menahan diri, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk solusinya, dia mengambil kembali botol anggur di tangannya dan bertanya kepada Clara Weir, berapa yang bisa dia bayar. Kepalaku bukan apa-apa, siapapun bisa melakukannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.